Orang ikhlas itu nggak bakalan melakukan tindakan-tindakan konyol yang merusak keikhlasannya. Keikhlasan, ikhwati rahimakumullah, tips untuk menjaga keikhlasan. Tips. Oke? Ikhlas kaitannya dengan hati. Hati manusia, kuasanya di luar kuasa manusia. Iya gak? Ma summiyal qalbu qalban illa likathrati taqallubih. Tidaklah qalb dinamakan qalb kecuali pas karena seringnya dia qalab kalib. Qalab kalib yang bolak-balik. Zin? Nah sekarang mempertahankan keikhlasan gimana? Sementara hati kita di luar kuasa kita. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang selalu dan gak pernah berhenti meminta kepada Allah. Zat yang maha membolak-balikan hati agar memberinya keikhlasan. Allahumma rzuqnil ikhlas fil a'mal wal aqwal. Dengan bahasa apapun. Itu ikhlas tipsnya. Satu. Orang yang ikhlas, orang yang gak pernah berhenti minta ikhlas sama Allah. Orang yang udah pede, gue ikhlas. Apalagi ngomong sama orang, tuh waktu itu gue kasih, gue sumbang tuh 10 juta. Gue ikhlas sumpah demi Allah. Waduh, ikhlas ngomong-ngomong muka lo. Nak aja. Kita gak tahu Allah menilai kita ikhlas apa enggak tuh kita gak tahu loh. Kita gak tahu. Wallahu a'lam. Ya, kalau mau aku memohon kepada Allah keikhlasan untuk itu, mending. Iya gak? Dapatlah. Okay? Jadi orang yang jauh dari keikhlasan adalah orang yang gak pernah meminta keikhlasan kepada Allah. Dia terlena dengan dirinya. Satu, itu tips ikhlas. Apa? Minta kepada Allah. Zat yang maha membolak-balikannya. Rabbana ya muqallibal qul tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal wal aqwal. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah berikanlah kepada jiwa kami rasa takwanya, rasa takutnya. Di antaranya nilai keikhlasan. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa kami. Di antara kesucian jiwa adalah bersihnya jiwa kita dari niat-niat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baiknya zat yang mensucikan jiwa. Ya enggak? Itu satu. Yang kedua, kalau orang ikhlas, dia akan menghindari hal-hal konyol yang merusak keikhlasannya. Hal-hal konyol yang nggak ada urgensinya, nggak ada urgensinya. Oke? Seorang melakukan amalan, kemudian dia umbarkan amalannya, dia perdengarkan kepada manusia atau dia tampakkan kepada manusia tanpa urgensinya, nah itu merusak keikhlasan. Dicela pada keikhlasannya. Oke? Ada yang menulis begini, duhai rindu duduk di dekat kuburan Rasulullah sambil menulis artikel ilmiah. Dia menulis di medsos yang begitu itu. Apa fungsinya disebut di medsos apa? Urgensinya apa? Biar dikata gitu, biar dikata. Itu habis sholat malam. Begitu terus dia bikin status. Alhamdulillah, sudah bertemu dengan Rabb. Ya salam. Najong. Itu berbicara tentang nilai-nilai, di antara nilai-nilai ketakwaan di medsosnya agar para manusia membaca, agar kita ikhlas menerima poligami, bla 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 bla. Ya salam. Kalau ikhlas, orang ikhlas itu nggak bakalan melakukan tindakan-tindakan konyol yang merusak keikhlasannya. Orang ikhlas takut. Duh, gue takut rusak ikhlas. Itu orang ikhlas. Bukan justru malah main-main di pinggir jurang begitu. Itu tips menjaga keikhlasan. Ya?